Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen terus mewujudkan Polri yang profesional dan adaptif dalam setiap aspek. Melalui peningkatan pengawasan internal, demi terwujudnya transformasi Polri yang presisi menuju Indonesia Emas 2045. Propam Presisi menjaga integritas kepolisian. Wujudkan citra baik Polri. Divisi Propam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri, bertanggung jawab terhadap pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal Polri. Propam menjadi panutan sebagai wujud personel yang selalu menjaga kehormatan institusi Polri. Divisi Propam Polri memiliki 3 biro, yaitu Biro Pertanggungjawaban Profesi, Biro Pengamanan Internal, dan Biro Provos. 3 biro ini yang pertama adalah Biro Paminal. Dalam SOTK 2017 ini sudah disebutkan bahwa melakukan pembinaan pengamanan personel Polri, baik pengamanan personel, pengamanan material, bahan keterangan di tubuh Polri, lingkungan Polri. Berikutnya juga mengadakan penyelidikan adanya pelanggaran, dugaan pelanggaran anggota Polri. Ini Biro Paminal. Dan Biro Provos melaksanakan kegiatan pembinaan disiplin anggota Polri, juga melaksanakan pengamanan terbuka, pengamanan kegiatan-kegiatan, dan kalau pagi melaksanakan kegiatan-kegiatan gakum, cek-cek personel Polri yang masuk ke kantor segala macam itu, absen-absennya di situ, termasuk juga penegakan disiplin dan sidangnya. Ini Biro Provos. Biro Waprov adalah dalam rangka menyelenggarakan pembinaan pertanggungjawaban profesi terkait dengan kode etik. Dari mulai adanya kegiatan audit investigasi, pemeriksaan, pemberkasan, sidang, itu ada di Biro Waprov. Di sini dalam rangka kaitannya dengan penegakan kode etik profesi, kemudian sidang, sampai dengan terakhir nanti kita akan mengirimkan surat kepada Rehab, kepada biro-biro yang lain, kaitannya dengan penegakan kode etik profesi Polri. Guna mewujudkan Polri yang presisi, Divisi Propam memiliki 4 program unggulan. Yang pertama tentang pembinaan SDM, ini kita ada pelatihan-pelatihan di Divisi Propam internal. Bagaimana pelatihan itu tujuannya adalah personel profesional mampu melayani masyarakat dengan baik. Tentunya ini adalah internal Polri. Dan kita melaksanakan tujuannya untuk melakukan pengawasan, karena salah satu tugas di Propam adalah salah satu unsur pengawas. Di sini profesional dalam pengawasan. Yang kedua terkait dengan modernisasi alat. Kita dalam kegiatan ini di Propam Polri ada kaitannya dengan patroli cyber. Karena saat ini dengan era IT semua menggunakan IT teknologi, dan hampir 170 juta lebih menggunakan handphone dan WhatsApp. Sehingga kita di Propam juga harapannya tidak ketinggalan zaman. Patroli cyber, kemudian WA Yaduan, berikutnya di PIS. PIS ini, PIS internal Polri, ini adalah untuk menjawab juga masyarakat. Dumas-dumas yang masuk, ini kemana sekarang? Apakah di Yaduan, apakah di Biro Paminal, Biro Waprov, atau Biro Provos? Dari situ, tiga biro dan Bakremin, Bakrehab ini ada integrasi. Berikutnya kaitannya Harkamtibmas. Harkamtibmas ini adalah program Harkamtibmas. Kita selaku unsur pengawas, kita memastikan bahwa personel perilaku Polri di lapangan maupun dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tatanan aturan yang berlaku. Yang berikutnya terakhir adalah program tentang manajemen. Manajemen ini ada namanya evaluasi rutin, kita laksanakan monitoring, inspeksi, sampai dengan kita kebijakan-kebijakan kita berikan kepada jajaran ini di sini.
arahan Bapak Kapolri, ditindaklanjuti Pak Kadipropam dengan memastikan bahwa perintah-perintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat bisa kita awasi dengan baik. Seluruh program unggulan Divisi Propam Polri tersebut merupakan wujud transparansi pengawasan yang diharapkan akan mewujudkan Korps Bayangkara yang profesional dan humanis. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengapresiasi jajaran Polri, khususnya Divisi Propam Polri, yang selama ini selalu hadir untuk masyarakat. Keberadaan Divisi Propam dinilai sangat penting untuk menjaga kredibilitas institusi Polri. Untuk menjadikan Polri yang presisi, dibutuhkan personel yang punya integritas, yang punya moralitas, tetapi juga punya kompetensi yang maksimal. Nah, dengan begitu, apa yang menjadi perwujudan Polri ini benar-benar jadi harapan masyarakat. Propam mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjaga kinerja teman-teman Polri berdasarkan dengan etik, dengan profesi yang benar, dan itulah fungsi Propam untuk menjaga marwah Polri. Ketika marwah itu terjaga, aura positif itu terbangun, maka masyarakat akan semakin yakin bahwa memang Polri bekerja untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Dan ketika Propam itu kuat, maka yang terjadi juga Polri benar-benar menjadi Polri yang presisi. Sebagai abdi utama bagi nusa dan bangsa, Korps Bayangkara menjadi lembaga penegak hukum yang juga bertugas mengayomi, melayani, serta melindungi masyarakat. Divisi Propam Polri terus konsisten menghadirkan jajaran yang bertanggung jawab dan menjunjung profesionalitas. Demi mengukuhkan integritas personel, pengawasan melekat dilakukan Divisi Propam Polri agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan personel sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022. Pengawasan melekat guna mencegah terjadinya pelanggaran oleh anggota Polri sehingga profesionalisme Polri terus meningkat. Kalau waskat di Polri ini sudah ada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022, yaitu pengawasan melekat di lingkungan Polri. Ini adalah ditandatangani Bapak Kapolri bahwa apa yang dilaksanakan waskat ini, pengawasan melekat ini adalah kegiatan atasan langsung yang terus-menerus secara kontinu untuk memberikan arahan kepada anak buah dalam saat kerja maupun di luar kerja, khususnya kaitannya dengan tugas ini, dan mengendalikan kegiatan tersebut. Gunanya adalah mencegah adanya perilaku menyimpang, sehingga harapannya pekerjaan itu sesuai track, sesuai rencana yang ada. Penerapan pengawasan melekat atau waskat di institusi Polri dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan melekat mencakup pada 5 aspek utama, yaitu meliputi arahan, inspeksi, asistensi, supervisi, dan atau pemantauan, serta evaluasi. Pasal 5 Perkap Nomor 2 Tahun 2022 isinya tentang arahan. Jadi ini secara langsung arahan. Kita memberikan arahan petunjuk pelaksanaan tugas. Gitu. Ini ada bisa sifatnya harian ada, kemudian yang sifatnya misalnya mingguan juga ada. Jika perlu setiap saat diperlukan kita bisa laksanakan arahan langsung. Yang kedua adalah inspeksi. Inspeksi ini adalah pengecekan yang sudah dilaksanakan arahan tadi apakah sesuai dengan yang direncanakan enggak, gitu. Berikutnya adalah asistensi. Asistensi ini tujuannya jika ini kurang pas kita memberikan petunjuk bahwa ini harusnya begini, memberikan asistensi. Kurangnya apa dalam pelaksanaan tugas, apa hambatannya? Ini bagian dari untuk memberikan asistensi. Ada kendala apa? Ada misalnya yang tidak bisa diselesaikan apa? Kita memberikan asistensi. Kemudian berikutnya adalah supervisi. Supervisi ini pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dengan berbagai tahapan tadi disupervisi apakah memang sudah sesuai dengan tujuannya, perencanaannya. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Terkait optimalisasi pengawasan melekat, Divisi Propam Polri akan melakukan penyelidikan menyeluruh sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ketika terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran.
Usai pemeriksaan menyeluruh bagi anggota atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran, akan menjalani sidang kode etik Polri atau sidang disiplin. Sudah menjadi komitmen Korps Bayangkara, Divisi Propam akan hadir memberi pendampingan, edukasi, dan pengawasan demi mencegah potensi pelanggaran etika profesi. Sebagai abdi utama nusa dan bangsa, tugas Polri bukan hanya sebagai penegak hukum. Lebih dari itu, Polri yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat. Selalu menjadi sahabat masyarakat. Menebar manfaat merupakan wujud cinta kami untuk generasi penerus bangsa. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke, menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Pengoptimalisasian pengawasan melekat guna mewujudkan Polri yang presisi serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Divisi Propam Polri mengembangkan inovasi berbasis 4.0, di antaranya yaitu Propam Integrated System. Propam Integrated System atau PIS membuat sistem yang saling terintegrasi di mana pekerjaan antar satuan kerja di lingkungan Divisi Propam Polri akan terhubung sehingga efektif dan efisien. Jadi PIS, Propam Integrated System ini adalah platform yang mensinergikan kerja di lingkungan di Propam. Jadi mulai dari data yanduan masuk sampai pelimpahan ke biro-biro atau bak, kemudian cara pekerjaannya itu terkoneksi sesuai dengan bidang masing-masing, tapi tidak semua orang bisa masuk juga karena ada operator khusus yang lengkap dengan passwordnya, tidak bisa sembarangan bisa masuk. Di sini adalah terkoneksi, tersinergi kegiatan di Propam tersebut. Ini gunanya yang pertama bahwa perkembangan Dumas, pengaduan masyarakat dari masyarakat ini, penanganannya sebelah mana ini mudah diketahui. Jadi harapan dari PIS ini adalah program integrated system di Propam cepat, memangkas birokrasi, persyaratannya pun, dan terakhir adalah dalam rangka menjawab pertanyaan Dumas masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Propam Integrated System memiliki monitoring data otomatis secara real-time. Pimpinan bisa memantau laporan pelanggaran-pelanggaran dari seluruh Polda di Indonesia. Demi mewujudkan personil Polri yang presisi, Divisi Propam berkewajiban mengidentifikasi akar masalah yang kerap terjadi di lapangan. Data-data yang masuk pada platform Propam Integrated System dapat membantu pimpinan
untuk membuat keputusan dengan cepat dan tepat, sehingga strategi yang akurat bisa diterapkan agar masalah yang terjadi tidak terulang. Tidak hanya pimpinan Polri saja yang dapat memantau, tetapi juga untuk pelapor yang membuat pengaduan. Platform Propam Integrated System mampu meningkatkan profesionalisme di lingkungan Propam Polri dengan adanya monitoring dan controlling yang terpusat. Dalam menunjang program pengawasan melekat, Divisi Propam Polri juga melakukan terobosan dengan melakukan layanan WA Yanduan atau pelayanan aduan Propam presisi. Masyarakat bisa membuat laporan dengan mudah, efektif, dan efisien. Dengan cukup scan barcode atau menyimpan nomor WA Yanduan di nomor 0855 55 55 4141. Lalu, isi form pertanyaan yang muncul secara otomatis dalam aplikasi. Pelapor atau pendumas dapat berkomunikasi langsung dengan petugas melalui WA chatting. Ketika laporan telah sampai ke petugas unit-unit pemeriksaan, maka setiap laporan atau chat yang masuk akan dijawab langsung oleh petugas pemeriksa di unit tersebut. Selanjutnya, pelapor akan mendapat feedback otomatis melalui WA chat berupa surat penerimaan surat pengaduan Propam atau SP-SP2 dan surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas atau SP3D. Setelah laporan pengaduan yang masuk diverifikasi operator bagian Yanduan yang siaga 24 jam, apabila dinyatakan memenuhi syarat, laporan akan ditindaklanjuti oleh Biro sesuai kewenangannya. Masyarakat pun setiap saat dapat menanyakan perkembangan laporannya secara interaktif. Bagian dari menjawab tantangan IT ini, perkembangan masyarakat kita harus ikuti dan kita memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan hal-hal yang keluhan ataupun ketidaknyamanan dengan pelayanan Polri ada di situ. Dan kita siap untuk menjawab itu. Sampai jika memang ditemukan ada pelanggaran, prosesnya tetap sesuai dengan aturan. Misalnya di Waprop ada audit, pemeriksaan, pemberkasan, kemudian sampai dengan pelaksanaan sidang. Ini terakhir kita beritahukan kepada penumas, dan penumas yang tadi pun kita hadirkan juga untuk jadi saksi. Apapun harapan masyarakat yang sudah masuk di Propam, kita bisa berikan jawaban sesuai dengan fakta. Setiap penumas belum tentu benar, dan setiap yang didumaskan belum tentu salah. Sehingga kita harus bekerja dengan objektif, transparan, dan akuntabel. Segala bentuk pengaduan yang dilakukan masyarakat dijamin kerahasiaannya. Mulai dari kerahasiaan data pribadi si pelapor hingga materi barang bukti pengaduannya. Penerapan WA Yanduan Propam presisi dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kami melihat Propam itu selalu adaptif dan selalu mengakomodir apa yang menjadi perkembangan publik. Nah, kalau kita lihat saat ini WhatsApp itu sesuatu bentuk komunikasi melalui gadget, melalui handphone yang hampir dipunyai oleh semua yang punya handphone. Sehingga dengan menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi, maka interaksi publik dan Propam akan selalu terjaga. Apa yang dimaui oleh publik, apa yang akan dilaporkan publik akan bisa cepat sampai. Itulah maka kami menilai pelayanan pengaduan melalui WhatsApp sangat efektif karena masyarakat tidak lagi repot mencari sarana yang efektif untuk komunikasi dengan Propam, tetapi sudah disediakan oleh teknologi. Sehingga tinggal bagaimana Propam mengolah teknologi ini untuk kepentingan komunikasi dalam rangka bagaimana meningkatkan kepercayaan publik dengan menangkap aspirasi, kemudian merespon dengan respon yang cepat, responsif, positif dalam rangka peningkatan kinerja anggota. Selain melalui WA Yanduan, masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan melalui surat atau pos, atau datang langsung ke sentra pelayanan Propam Polri, baik di tingkat Polres, Polda, maupun Mabes Polri. Sebelum menyampaikan pengaduan, masyarakat juga bisa melakukan konsultasi terlebih dulu melalui call center. Pelanggaran yang diadukan dapat terkait dengan pelayanan, penyimpangan perilaku, atau penyalahgunaan wewenang anggota maupun PNS Polri. Penyimpangan perilaku berkaitan dengan pelanggaran disiplin,
kode etik, dan tindak pidana. Sentra Pelayanan Propam Polri akan membantu dan melayani masyarakat yang datang. Korps Bayangkara senantiasa berkomitmen menyelenggarakan pelayanan kepolisian yang terbaik. Sebagai abdi utama nusa dan bangsa, tugas Polri bukan hanya sebagai penegak hukum. Lebih dari itu, Polri yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat. Selalu menjadi sahabat masyarakat. Menebar manfaat merupakan wujud cinta kami untuk generasi penerus bangsa. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke, menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Polri terus berkomitmen menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Seiring komitmen Polri untuk senantiasa melayani masyarakat dan menjaga profesionalitasnya, dari waktu ke waktu, citra positif Polri terus naik. Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri mencapai 87,8%. Dari survei tersebut, 9 dari 10 responden menyatakan puas terhadap pelayanan Polri kepada masyarakat. Survei juga menyebutkan, secara keseluruhan, evaluasi kinerja Polri mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Ini membuktikan bahwa komitmen Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, MSI, untuk menghadirkan personel yang profesional telah terrealisasi. Hasil survei juga menjelaskan pengawasan yang dilakukan dalam rangka mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran oleh anggota polisi telah terbukti dilakukan secara konsisten. Salah satunya dapat tercermin dari pelayanan aduan masyarakat yang dihadirkan. Pencapaian ini tentu tak lepas dari keberhasilan pelaksanaan pengawasan melekat di tubuh Polri. Polri pada bulan Desember 2023 ini indeks kepuasan masyarakat baik itu pada 87,8%. Ini alhamdulillah bersyukur. Namun demikian kita juga tidak terus berpuas diri. Bagaimana kita bisa mempertahankan ini dan terus meningkatkan. Ini bagian dari penilaian pengawasan melekat yang diselenggarakan oleh pihak luar Polri. Secara objektif kita tidak mempengaruhi. Semoga harapannya ke depan di tahun 2024 ini nanti juga akan meningkat, gitu. Kita bisa mempertahankan dan meningkatkan. Divisi Propam Polri sebagai pengawas dan pembina anggota Polri berkomitmen
terus menjaga integritas seluruh anggota kepolisian, sehingga bisa mewujudkan citra baik Polri di masyarakat. Komitmen di Propam Polri tentunya tetap mengacu bagaimana kita bisa sesuai dengan visi Polri yang presisi. Kita dengan 4 program yang ada tersebut, kita yang pertama adalah efektivitas tentang pengawasan melekat. Kita akan terus pantau terus tersebut untuk bisa berjalan pengawasan melekat itu dari atas sampai bawah, dari Mabes sampai di level Polsek, ini kita berjalan dengan baik. Berikutnya tentang penegakan kode etik dan disiplin. Ini kita jalankan dengan tegas, namun juga humanis. Tidak hanya dengan menegakkan, tapi juga melakukan pembinaan kode etik dan disiplin Polri. Ini berjalan terus. Berikutnya adalah penggunaan teknologi informasi IT. Ini terus akan dikembangkan, menjawab perkembangan masyarakat saat ini, karena memang selalu dengan IT. Yang berikutnya kemitraan kemitraan dengan masyarakat ini, kemitraan artinya untuk positif. Ini terus kita gencarkan, dan Propam pun di setiap kegiatan Polri pasti ada personil Propam di situ. Propam selalu melekat, Pamina selalu ada, bahwa untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang terencana itu dalam pengawasan yang baik. Ke depan harapannya Polri makin dicintai masyarakat. Divisi Propam juga berkomitmen untuk terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan kepolisian, mengembangkan penggunaan teknologi dan informasi, serta terus meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu kami berharap posisi Propam tidak hanya sekedar mengawal secara normatif saja, tetapi juga mampu mensupport agar teman-teman personel Polri ini dia bisa bekerja dengan maksimal, dengan optimal, tetapi juga dengan senang hati. Karena senang hati melayani publik itu menjadi salah satu resep untuk membangun kepercayaan publik. Dan Propam punya tanggung jawab besar untuk mengawal ini semua, karena sekali lagi marwah Polri ini setidaknya sangat tergantung di pundak teman-teman divisi Propam ini, sehingga tugas yang berat tetapi mulia ini seyogyanya dijalankan dengan baik, seyogyanya dijalankan dengan amanah, sehingga apa yang menjadi harapan publik Polri menjadi semakin presisi itu bisa terwujud. Menjadi abdi negara yang dicintai masyarakat menjadi tujuan utama Polri. Demi menjaga ketertiban dan keamanan, kolaborasi aktif antara divisi Propam Polri dan masyarakat penting. Guna mewujudkan Polri yang presisi, divisi Propam Polri selalu menjadi garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Salam presisi.